Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Agus Alianto dengan NIM T20197067. Di sini saya di kelompok 16 pemateri pertama akan menjelaskan tentang pendidik menurut perspektif hadis. Secara bahasa, pendidik adalah yang mendidik ataupun yang memberitahu suatu pengetahuan. Untuk secara istilah adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut menuju era kedewasaan. Pendidik juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya, yaitu anak didik tersebut. Untuk tugas dan fungsi pendidik: 1. Sebagai pendidik maupun pengajar, bahwa setiap pendidik itu harus mempunyai kestabilan emosi, ingin menunjukkan peserta didik, bersikap realistis, jujur dan terbuka terhadap peserta didik tersebut, dan peka terhadap perkembangan dan inovasi pendidikan. Untuk yang kedua, sebagai anggota masyarakat, bahwa setiap guru harus pandai bergaul terhadap masyarakat di sekitar. Manfaat dari yang kedua ini adalah untuk memudahkan suatu pendidikan lebih mudah dalam bergaul di dalam masyarakat dan cepat berkembang. Untuk yang ketiga, sebagai pemimpin ataupun pendidik harus mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai kepribadian dan juga menguasai ilmu kepemimpinan agar di dalam pendidik itu mempunyai jiwa kewibawaan. Untuk yang keempat, sebagai administrator, bahwa pendidik akan dihadapkan dengan tugas administrasi yang ada di dalam sekolah tersebut. Untuk yang kelima, sebagai pengelola pembelajaran, di mana guru harus pandai mengelola kelas agar pembelajaran tersebut lancar dengan baik. Jadi, dalam fungsi kelima ini, pendidik harus menguasai suasana dalam kelas. Maka apabila pendidik menguasai suasana dalam kelas, maka pendidikan akan berjalan dengan lancar dan akan mudah difahami oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaili dengan NIM T20197059. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pendidik perspektif hadis. Pendidik dalam perspektif hadis dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pendidik haruslah beriman. Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan istiqomah dengan pengakuan keimanan itu merupakan suatu hal yang sudah cukup dan memadai bagi seorang muslim. Oleh karena itu, para pendidik harus berusaha agar peserta didik memiliki iman yang kuat dan teguh pendirian dalam melaksanakan tuntunan iman tersebut. Segala aktivitas pendidikan agar diarahkan menuju terbentuknya pribadi-pribadi yang beriman. Bila yang diinginkan adalah peserta didik yang beriman kepada Allah, maka terlebih dahulu pendidik haruslah beriman. Yang kedua, pendidik haruslah berilmu. Orang yang berfatwa dan mengajar harus berilmu pengetahuan, termasuk dalam hal ini adalah pendidik atau guru. Bila pendidik tidak berilmu pengetahuan, maka murid-murid yang diajarnya akan sesat, atau dalam bahasa kependidikan, bila guru tidak profesional akan mengakibatkan proses pembelajaran akan sia-sia. Yang ketiga, yakni pendidik harus mengamalkan ilmunya. Di sisi lain, seorang guru mengajarkan ilmu juga harus mengamalkan ilmunya. Karena terdapat dalam hadis, siksaan Allah yang bakal diterima oleh orang yang mengajarkan kebaikan tetapi ia sendiri tidak mengerjakannya, dan orang yang menasihati orang agar meninggalkan kejelekan tetapi ia sendiri mengerjakannya. Tugas tersebut adalah salah satu yang dikerjakan oleh pendidik atau guru. Jadi, guru harus mengamalkan ilmu yang diajarkannya kepada peserta didiknya agar terhindar dari siksa Allah. Yang keempat, yakni pendidik haruslah adil. Pendidik itu harus memiliki sifat adil. Keadilan pendidik terhadap peserta didik mencakup dalam berbagai hal, seperti memberikan perhatian, kasih sayang, pemenuhan bimbingan, pengajaran, dan dalam pemberian nilai. Bila sifat ini tidak dimiliki oleh seorang pendidik, maka ia tidak akan disenangi oleh peserta didiknya. Bila ini terjadi, proses pembelajaran tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Yang kelima,
pendidik harus ikhlas. Mengapa harus memiliki niat yang ikhlas? Karena dengan keikhlasan kepada Allah, pendidik dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan kemudahan. Karena sasaran pendidikan adalah hati. Apa yang diberikan dengan hati akan diterima dengan baik oleh hati. Dengan demikian, proses pendidikan akan mencapai hasil yang optimal. Selain itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semua proses pendidikan yang diberikan oleh pendidik dengan ikhlas akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir yakni pendidik harus lapang dada. Menurut Ibnu Hajar, bahwa orang yang memberi nasihat boleh menampakkan sikap marah karena dia sebagai orang yang memberi peringatan. Begitu juga guru jika dia mencela kesalahan murid yang belajar kepadanya. Karena terkadang hal itu terpaksa dia lakukan agar si murid dapat menerima kebenaran darinya. Akan tetapi, hal itu harus disesuaikan dengan keadaan psikologi masing-masing murid. Sikap lapang dada dan jauh dari kedengkian akan mewujudkan keseimbangan jiwa bagi manusia dan akan membiasakannya untuk selalu cinta kepada kebaikan bagi masyarakat. Saya akan menjelaskan salah satu hadis tentang perspektif pendidik menurut perspektif hadis yang telah kami kutip. Ada 3 hadis di sini, saya akan menjelaskan salah satunya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari salah satu kamarnya menuju masjid. Di dalam masjid tersebut Rasulullah mendapati ataupun menemukan 2 majelis ataupun 2 kelompok. Yang satu kelompok membaca Al-Quran dan beribadah ataupun berdoa kepada Allah, dan yang satunya ataupun yang kedua ini yaitu kelompok yang sedang melakukan pendidikan ataupun ajar mengajar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di mana kedua kelompok ini sama-sama berada di jalan Allah ataupun di jalan yang baik, maka ketika ada yang berdoa tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya, dan ketika ada yang membaca Al-Quran tersebut, maka akan mendapatkan pahala yang telah ditentukan. Adapun terhadap golongan yang mendidik tersebut, itulah yang paling utama. Mengapa? Karena dalam mendidik tersebut, beliau ataupun orang yang mendidik mengajarkan kepada orang yang belum tahu, maka itulah yang golongan yang paling utama menurut beliau ataupun Nabi Muhammad. Jadi dalam kejadian tersebut Nabi Muhammad bersabda bahwa beliau ataupun Nabi Muhammad diutus untuk menjadi pendidik. Maka beliau Nabi Muhammad menuju ke dalam kelompok yang kedua tersebut sebagai pendidik. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis yang kedua. Seorang guru yang baik dalam pengertian melaksanakan tugasnya dengan ikhlas karena Allah akan mendapat kemuliaan dan keutamaan. Di antara keutamaan itu adalah ia termasuk golongan orang yang tidak putus dari rahmat Allah atau orang yang terkutuk. Sehubungan dengan ini terdapat hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya terkutuk kecuali zikir kepada Allah dan apa yang terlibat dengannya, orang yang tahu atau guru atau orang yang belajar. Rawahu Tirmidzi. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa orang yang tahu atau guru pendidik adalah orang yang selamat dari kutukan Allah. Ini merupakan keutamaan yang sangat berharga. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa tidak semua orang yang berpredikat guru dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari kutukan. Guru yang beliau maksudkan adalah guru yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan untuk yang selanjutnya ini hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Hisyamun ibnu Umarin, haddatsana Shadaqatun ibnu Khalidin, haddatsana Utsman ibnu Abi Atikah an Aliyin ibnu Yazid an Qasim an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabdahu an yurfa'a wa jama'a baina isba'i al-wusta wallati talil ibham hakada thumma qala al-alimul wal muta'allimu syarikani fil ajri wala khaira fi satirin nas. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Atikah dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan ilmu ini sebelum dicabut, dan dicabutnya adalah dengan diangkat beliau menggabungkan antara dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk seperti ini. Kemudian bersabda, seorang alim dan penuntut ilmu bersekutu dalam pahala dan tidak ada kebaikan pada mayoritas manusia. Dalam hadis tersebut, orang yang berilmu tidaklah lepas dari pahala. Dengan maksud apa yang dikerjakan oleh orang yang berilmu tentulah mempunyai dasar, dan pastinya apa yang dikerjakan tentunya tidak asal-asalan. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu tentunya akan mendapatkan pahala atas keilmuan yang dimilikinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.